Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku yang sekarang berubah menjadi Hashim Family. Oke, perubahan ini nanti kita ceritakan di video next, entah kapan. Oke, jadi sekarang kita mau berbincang tentang apa, Pi? Kita akan flashback ya, mungkin cerita tentang persalinan pertama kali, yang itu menjadi sesuatu yang apa ya, mendebarkan mungkin selama hidup bagi seorang wanita ya. Apalagi persalinan ini normal, alhamdulillah ya, Alhamdulillah banget, seterusnya normal. Dan jangan kayak ngajaran tuh biasa weh, santai di channel YouTube kita, santai, bukan kayak di channel sebelah yaitu Ridwan Hashim atau Pendidik Petualang. Kalem aja, jangan kaku bro. Gimana? Jadi gimana apa yang mau papi tanyakan atau kita diskusikan? Waktu itu kita mami ambil cuti ya waktu itu ya. Oke, jadi coba ceritain. Oke, siap. Mami ceritakan kayak gimana ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bayangan buat teman-teman yang lagi persiapan persalinan ataupun yang sedang menunggu buah hati dilahirkan ke dunia ini gitu ya. Oke, jadi pertamanya itu awalnya kebetulan saya alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang juga pekerja. Jadi sebagai seorang pendidik gitu ya, kebetulan pada saat itu semester genap ya, semester genap, kemudian juga sedang mulai persiapan kembali untuk UNBK, bukan UNBK, kayak US ujian sekolah ya, tapi meskipun online kayak gitulah pokoknya. Nah terus pada saat itu udah mulai ada rancang-rancang buat cuti karena HPL sudah mulai mendekati. Pas di bulan Februari akhir itu memutuskan untuk cuti terlebih dahulu. Nah jadi pas di tanggal 29 Februari kalau nggak salah, itu tuh di hari Jumat kalau nggak salah ya, itu tuh terakhir bekerja. Maksudnya sebentar, untuk informasi itu usia kandungan berapa? Usia kandungan 36 minggu. 36 minggu. Yang Mau 7 prediksi? Ya 37, mau 36 mau 37 ya. Gitu. Jadi 365 hari gitu. Pokoknya mau 37 lah intinya kayak gitu. Gitu karena prediksi memang 2 minggu setelahnya gitu kan. HPL itu kurang lebih di tanggal 18 Maret. Di HPL-nya itu sebetulnya 2 minggu sebelum HPL udah cuti ya gitu ya, okay. Jadi memutuskan untuk cuti karena di situ tepatnya per awal bulan gitu loh, jadi biar pas aja gitu untuk ininya masuknya, jadi nggak bingung gitu nanti masuk tanggal berapa gitu, itu intinya. Terus selanjutnya memutuskanlah untuk di tanggal itu, kebetulan hari Jumat itu terakhir untuk bekerja gitu ya, cuti lah di situ kan. Sebelumnya udah ngobrol dulu dengan atasan, atau dalam hal ini adalah kepala sekolah gitu, udah ngobrol banyak. Terus oke lah akhirnya cuti. Kemudian di hari Sabtunya memang kakak itu sama mau ke Tasik juga ya rencana, karena ada acara dengan keluarga suaminya yang kebetulan juga di Tasik. Nah jadi dijemputlah di kontrakan kita yang kedua. Ini yang ketiga kan ya, kontrakan kita yang kedua, yang mana waktu itu nantilah cerita lagi selanjutnya tentang kontrakan per kontrakan kayak gimana perjuangannya gitu ya. Terus udah kayak gitu, pas di kontrakan yang kedua itu teteh ngejemput di jam malam, karena lebih enak katanya kalau misalkan jalan perjalanan luar kota itu malam-malam. Terus sekitar jam 10 beliau berangkat dari Sukabumi, sekitar jam 12 jam 10 pokoknya sebelum jam 8 lah. Terus jam 12-an pas ya, itu jam 12-an itu kira-kira
teteh nyampe lah ke kontrakan. Udah kayak gitu jemput, jam 2 baru berangkat lagi karena pengen istirahat dulu. Supir juga dalam artian kakak ipar juga udah lelah gitu ya. Terus jam 2 baru kita pergi. Nah posisinya papi nggak ikut ya kan, karena mau di Tasik itu agak lumayan lama gitu, terus nanti setelahnya tuh ke Cirebon gitu. Aduh bener-bener perjuangan banget pokoknya ya. Karena bawa barang dan mobil teteh tuh udah bawa barang juga ya. Ya gitu, jadi udah terlalu banyak lah, dan memang pengen bawa motor juga gitu kan papinya, karena kan kalau misalnya kemana-mana biar lebih enak, meskipun di rumah juga ada motor gitu, di rumah mamah tuh ada motor. Terus itulah pokoknya biar nyaman aja lah gitu. Karena pandemi juga ya, jadi lebih mobile. Jadi udah gitu pulanglah ke Tasik, nyampe pas banget adzan subuh. Terus udah gitu besoknya tuh ya kan hari Sabtu itu papi nyusul pagi-pagi. Udah gitu capek. Bentar, kayaknya kalau dilanjutin ini jadi ceritanya terlalu melebar ya. Kita fokuskan lagi, oke? Ya, jadi garis besarnya tentang persalinan lagi tadi. Yang papi ingat itu hari Minggunya kalau nggak salah. Iya, itu tuh udah mau ke situ. Jadi hari Minggunya, dengerin dulu. Hari Minggunya kalau udah ngobrol tuh pasti panjang ya. Hari Minggunya itu tuh mami kan sama papi ngajak jogging ya. Nah jogging lah itu ke alun-alun, bisa sampai berapa keliling mami? 5 keliling alun-alun ya. 5 keliling alun-alun, terus kita berhenti rehat dengan biasa air kelapa muda yang menjadi penolong dahaga dan juga rutin selalu kita mami konsumsi selagi hamil. Terus udah kayak gitu di hari Seninnya. Tapi bentar, joggingnya juga bukan dalam artian jogging bener kayak gitu ya, tapi jalan biasa, cuman ya itu persiapan aja gitu kan ya, dijaga juga kan ya. Kawan-kawan bukan yang kayak gitu-gitu, tapi jalan biasa, gitu, jalan santai lah gitu. Nah terus di hari Seninnya mau Zoom meeting, Zoom meeting tapi kelas virtual gitu, ngisi kelas. Kebetulan kan kalau pandemi kemarin kan tim teaching ya kita, jadi alhamdulillah saling backup satu sama lain. Nah barengan juga gitu ngajarnya, berdua kah gitu, satu operator dan seterusnya. Nah terus di jam 7 itu udah mulai siap-siap ya, sebetulnya mami itu udah mulai siap-siap. Aduh mau kelas virtual nih, mau siap-siap dulu. Sudah kayak gitu ngabarin tuh ke rekanan di grup, aduh ini udah mau siap-siap tapi tiba-tiba pas bangun tidur tuh mules gitu kan. Aduh mules ini gimana. Terus nanti ya kalau misalkan udah mau udah agak mendingan gitu aku join, oke, kayak gitu ya. Terus jam 8 ya gitu mulesnya naik turun kontraksi ya, kontraksi awal tuh kerasa mulesnya tuh kadang ada, kadang enggak, durasinya itu pura-pura kontraksi. Kontraksi palsu. Pura-pura kontraksi. Terus udah gitu di jam-jam itu tuh mulus ada, enggak lagi, biasa kayak biasa. Terus tiba-tiba mulus lagi, kayak gimana sih, kayak pengen pup gitu, cuman kayak panas perut gitu, kayak panas perut aja gitu. Kayak kalau misalkan kita pengen pup tuh gimana sih kan, panas perut, makan pedas misalkan kayak gitu, kayak gitulah rasanya kurang lebih. Terus udah gitu semakin hari sampai sore itu mulai rutin tuh, sampai ya kalau misalnya udah mulai kerasa kontraksi kita jalan-jalan kecil aja di rumah, keliling-keliling ruang tengah kayak pokoknya ada gerakan lah gitu, biar terus merangsang otot kita juga gitu, biar lebih fleksibel, nggak tegang gitu. Terus nah di jam itu tuh udah mulai
udah mulai ke bidan belum ya? Maksudnya udah mulai ada omongan ke bidan nggak? Oh, maghrib ya? Maghrib. Nah, pas maghrib, sekitar jam 5 sebelum maghrib lah pokoknya, ngehubungin sepupu kita. Kebetulan sepupuku itu bidan. Nah, setelah itu dicobalah dicek gitu. Oh, ternyata belum gitu. Pas ini mah belum apa-apa, karena diceknya itu masih via udel, belum ke ini, belum ke pusar. Ya, jadi belum ke tempat jalan lahir gitu ya. Terus pas udah gitu jam maghrib gitu, pas maghrib pengen wudhu kan gitu ya, mau wudhu gitulah ya, intinya mah mau sholat maghrib, pengen pipis dulu. Tapi nah pas pipis itu baru mau ke kloset itu ada gitu, semacam kita apa namanya, menstruasi, tapi yang keluarnya lendir gitu. Jadi lendir gitu, kayak ya lendir lah, kayak ya gitulah pokoknya lendir ya. Nah udah gitu ya udahlah, nggak apa-apa pakai softtek aja katanya gitu ya, pakai softtek aja, terus nggak apa-apa wudhu sholat gitu ya. Udah gitu santai aja gitu, santai terus di sekitar jam 8 terus malah makin rutin gitu ya. Pokoknya dari mulai maghrib setelah keluar lendir itu malah makin rutin banget mulasnya, dan kayak 5 menit sekali lah gitu ya mulusnya teh. Terus tapi kalau nggak salah waktu udah maghrib tuh masih bisa buat apa sih, olahraga yang pakai bola itu? Oh iya, jimbol. Enggak, dari pagi juga mami udah pakai jimbol begitu. Iya, tapi maghrib tuh masih bisa gitu. Iya, begitu kerasa mulas tuh langsung latihan lagi jimbol. Sebelumnya juga pas udah jalan santai itu, sebelumnya juga latihan jimbol lagi. Jadi terus peregangan lah gitu, biar nggak kaku dan biar lebih enak gitu. Terus udah kayak gitu jam 9 tuh mulai rutin. Aduh, udah mulai ini gimana, udah mulai ayo ke bidan aja gitu ya. Udah mulai siap-siap ya? Iya, udah mulai siap-siap. Taunya ketika mau siap-siap dicek dulu sama sepupu. Terus enggak, ini masih belum pembukaan, masih baru satu juga masih baru satu. Seperti tadi di maghrib juga sebenarnya udah dicek ya, di maghrib baru satu kayak gitu. Pas keluar lendir itu setelah sholat itu dicek, terus baru satu pembukaannya. Terus di jam 9 juga dicek lagi, ternyata baru satu, masih satu, maksudnya mau kedua cuman nggak masuk gitu. Jadi kayak gitu. Oke, belum ada pembukaan yang bertambah berarti. Jadi otomatis sepupuku bilang, yaudah jangan dulu aja, percuma ke bidan juga pasti bakal disuruh nunggu lagi, karena pembukaannya masih belum sempurna. Maksudnya dalam artian masih belum ngebuka banyak, ataupun terus nambah lagi setiap dicek, belum seperti itu. Nah terus itu teh padahal udah siap-siap. Iya, udah keluarin motor, udah siap-siap semua lah. Jadi bungkus lagi di tas itu udah semua perlengkapan udah siap lah, udah tinggal berangkat ke bidan. Udah tinggal minta itu juga ya, minta tolong buat antar pakai mobil juga. Terus udah gitu jam ya semakin tengah malam gitu, semakin bertambah sampai kayak papi juga kena tendang, kena pukul, kena cubit dan seterusnya, sampai kayaknya mukanya udah nggak mau ngerubah ya kayak tanaman di pantai ya. Nah ya itu channel YouTube video sebelumnya. Di fase itu berarti kita harus lebih tenang gitu ya. Lebih tenang, termasuk juga suaminya jangan panik, termasuk juga anggota keluarga yang lain. Nah saya tuh sebagai suami waktu itu jam 9 ke atas itu udah mulai panik gitu, karena kan ya itu adalah persalinan pertama kan bagi istri. Kemudian saya juga baru pertama kali merasakan hal demikian gitu ya. Dan belum pernah lihat orang yang demikian, karena AA tuh anak kedua dan anak pertamanya itu laki-laki gitu. Jadi
sama sekali. Kalau Neng kan udah cewek. Iya, makanya buat pelajaran nih, kemarin kan kita jadi tetap ada pelajarannya. Kemarin tuh sempat ada atau viral tuh di media yang bidannya tuh sempat joget-joget dulu yang katanya biar merilekskan pasien gitu ya. Iya. Yang kemudian banyak sekali dicibir oleh masyarakat khususnya netizen gitu. Nah, saya yang pernah berada di posisi itu memang benar gitu, seharusnya kita melihat dari sisi positifnya, yang mana waktu fase-fase demikian itu kita butuh benar-benar rileks, tidak tegang, dan Ya, benar. satu lagi, kita kembalikan kepada ahlinya, karena bagaimanapun juga bidan itu memiliki pengalaman dan keahlian di bidang itu. Makanya jangan sedikit-sedikit marah gitu ya. Karena waktu itu juga saya benar-benar kesel sebenarnya, tapi pada akhirnya mengerti gitu, oh mereka sudah berpengalaman soal ini gitu. Akhirnya karena kan udah persiapan dari malam lah, dari jam 9, terus istri juga udah, ya saya juga udah apa ya, seperti aduh pasrah, udahlah cesar aja gitu ya. Cesar. Jadi gitu, cesar ya, cesar gitu apa sih ya pokoknya cesar gitu ya. Nah tapi ya terus karena beruntungnya, karena saudara sepupu kita itu memang berdekatan tinggalnya, tetangga juga ya, jadi tetap standby di situ, tetap mengawasi kita, mengawasi istri maksud saya, dan ya kita pun masih bisa untuk mengkondisikan gitu ya, meskipun sudah panik. Sebelumnya membulak-balik terus ke rumahnya, ke rumah kita gitu ya, ke rumahnya lagi, ke rumah kita. Tapi mungkin pas udah di jam 9 itu udah mulai kontraksinya cepat banget gitu, jadi si Eca tuh disuruh standby di rumah sama mama tuh, sampai udah tidur di situ aja sampai tidur di situ gitu, karena mama tuh panik juga gitu, tapi nggak mau menunjukkan kepanikannya gitu. Dan suami juga harus standby mengawasi istri, ya, karena apapun bisa dilakukan ya. Hal-hal apapun bisa dilakukan, makanya sabar, Neng, tenang gitu, kalau istighfar gitu gitulah. Jadi ikut membimbing seperti itu, menenangkan gitu ya. Iya, jangan panik. Untungnya tuh papi meskipun panik nggak nunjukin, karena kalau misalkan suami panik juga kitanya juga ikut tegang gitu, maksudnya nggak rileks. Jadi segala kepikiran gitu, segitu standby dan segitu rileksnya aja. Saya mengalami itu kayak yang aduh gitu, terus kayak yang aduh ya udahlah ini mah pasrah aja. Sampai jam 10 itu sambil jalan-jalan, jam 11-an itu sambil jalan-jalan sambil aduh apa namanya tuh, ya udahlah sesar aja, tapi nggak sampai ngomong gitu, Iya, cuman nggak sampai ngomong. Iya, cuman sambil istighfar, sambil dalam hati, aduh nggak kuat ya Allah, ini gimana. Tapi kalau misalkan ya udahlah, kalau misalkan benar-benar saya nggak kuat ya nggak apa-apa lah, sesar aja, karena di situ kondisinya juga pengen normal gitu ya, selain dalam ya meminimalisir kondisi ekonomi juga gitu ya, ingin lebih ini aja, lebih relax gitu maksudnya. Tapi bener sih, jadi mindset itu kalau misalnya kita mau benar-benar normal, dari mindsetnya dulu yang benar-benar harus kuat gitu ya. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, semuanya tergantung ke Allah sih, itu maksudnya, dan keputusan dokter ya. Kalau kita emang waktu itu nggak ada sampai direkomendasikan buat sesar, meskipun di minggu ke-8 iya, sebelum cuti itu, sebelum kita pulang ke Tasik itu kita kontrol dulu hari Kamisnya nih kan, pulang ke Tasik hari Sabtu tuh. Hari Kamisnya itu hari Sabtu tuh maksudnya malam Sabtu kan gitu, pas hari Sabtu kan, karena kita kan berangkat jam 2 gitu ya, berarti kan udah terhitung Sabtu, nyampe Sabtu subuh. Nah di situ tuh sebelumnya di hari Kamis tuh kita kontrol dulu USG dulu, dan kondisinya alhamdulillah bagus gitu, cairan juga plasenta, cairan itu cukup semua, dan alhamdulillah gitu. Tapi yang menjadi kendala itu ada satu lilitan ya, waktu itu tuh 1 lilitan. Tapi nanti kondisikan aja, nanti ketika di sana katanya kalau misalkan memang teteh lagi pengen di
Tasik, silakan nanti ketika dengan dokter atau bidan di Tasik bisa konsultasi lagi aja kayak gimana ini bagusnya. Tapi di sana saya belajar sendiri aja gitu dari YouTube, gimana caranya, sama sharing-sharing juga sama yang lain gimana caranya biar si satu lilitan itu bisa akhirnya enggak gitu ya nantinya. Nah, ternyata yang menjadi kunci adalah ketika itu berlangsung si anak ini aktif enggak di dalam tuh gitu. Kalau aktif mah ya nggak masalah katanya gitu, karena ketika satu lilitan mungkin dia lagi bermain-main kayak gitu kan ya, nanti dia akan dengan sendirinya gitu melepaskan dari tali tersebut gitu. Alhamdulillah ketika dibawa jogging dan seterusnya, olahraga terus, senam kegel terus, ya alhamdulillah akhirnya lahir dengan normal. Dan oh ya, ketika sudah mulai mulasnya banyak, jam 2 tuh malah sempat ini jam 2 tuh ya udah sempet banyak cairan yang keluar tuh, karena tidur saya tuh di sampingnya dia, di samping benar gitu. Saya ngerasa udah banyak cairan yang keluar, tapi kata sepupu bilangnya tuh apa? Eca. Bukan. Maksudnya enggak kok, bukan itu mas, tenang aja gitu. Jadi selalu menenangkan. Terus akhirnya ketika ya saya nungging gitu terus pokoknya dielus-elus dan seterusnya, ditenangkan, itu seperti pengen pipis tapi yang keluar bukan malah pipis gitu, tapi mules, cuman keluar cairan gitu dengan sendirinya. Tapi kondisinya kan menggunakan softtek gitu ya, jadi nggak terlalu kayak gimana, tapi di situ udah banjir gitu ya, udah banjir, ya udahlah gitu kan. Terus di jam pas subuh puncaknya tuh ya yang lucu ya, ya subuh itu kita emang udah siap-siap, udah subuh kita langsung berangkat gitu, udah sholat maksudnya. Saya ke masjid sama papa mertua, pulang dari masjid ya dekat dari rumah tuh udah ada yang jemput sepupu juga gitu, keponakan masih kecil. Terus dia bilang, om huluna nggak ketinggalan gitu lah. Jadi intinya kata dia tuh om kepalanya udah kelihatan gitu. Iya, mungkin saking tegangnya jadi sampai karena kenapa waktu pas kenapa Iki sampai bilang kayak gitu, karena orang di rumah pun ceritanya gini, orang di rumah pun bilangnya kayak gitu. Maksudnya dalam artian pas kan pas papi ke masjid tuh mami kan dicek sama Eca, tapi pipis dulu, pengen pipis dulu. Tapi ketika di kamar mandi itu bukannya malah pengen pipis, cuman bukan malah keluar pipis gitu, tapi malah ngeden gitu. Itu malah ngeden, nggak tahu kenapa, tapi nggak pipis gitu kayak gitu. Terus udah gitu ya udah mau dicek lagi nggak gitu kan, bentar-bentar kan, karena mules tuh kan, ngeden tuh kan mules, karena memang selama tengah malam itu ngeden terus ya. Seketika di ngeden, jangan ngeden gitu kan, karena beneran takut gimana lah ya, membahayakan atau seperti apa. Terus udah kayak gitu, nah pas lagi dicek itu ternyata udah sempurna pembukaannya, dan sudah pas di pembukaan itu udah kerasa kepala bayi tuh gitu sama si sepupuku tuh gitu. Pas udah kayak gitu udah kelihatan cenah gitu, sampai mungkin karena tegangnya jadi keluar kamar. Terus loh iya mah udah keluar cenah gitu, ke saya mah bilangnya gitu. Pas keluar kamar ngomong ke mama, wah itu huluna geus katingali cenah gitu ya, hulunya kepalanya udah kelihatan ya. Maaf ya bilang hulu, mungkin karena tegang atau kayak gimana ya, jadi kedengarnya tuh sama mama tuh bilangnya kayak gitu. Terus udah gitu, jadi saya juga awalnya masih bingung gitu, nggak tahu gitu, hulu tuh apa gitu ya, karena kan habis ya, akhirnya, dari masjid. Ya akhirnya Iki juga mungkin, tapi karena di depan papa tuh langsung lari, ya udah berarti ini kayaknya udah mau keluar gitu. langsung kebayang neng papa lari kayak gimana.
lagi kaget kayak gitu tuh papa udah Iya, udah, jadi akhirnya kan kita kayak langsung gitu, siap-siap kayak langsung Udah kebayang ngeluarin banget. motor, terus tukang beca gitu karena masuk ke dalam gang gitu rumahnya mama tuh ya. Mm-mm. Nah udah dari situ. Iya kan, lucunya tuh Cici tuh lahir pakai beca. Pakai beca gitu, lucunya gitu ya. Ya karena kan apa namanya tuh di gang, terus nggak memungkinkan lah kalau harus siapin untuk apa namanya pakai mobil gitu, mana Karena ribet juga parkirnya. di dalam gang, tapi untungnya itu dekat pasar. Jadi Iya, jalan jadi depan subuh- tuh pasar gitu. Iya, jadi subuh-subuh tuh udah ada tukang beca. Jadi papa tuh langsung lari ke depan buat nyari tukang beca. Terus langsung lah ke rumah gitu. Pas udah ke rumah, di situ udah mules, udah nggak kuat banget sampai ke ya karena kan nggak mungkin papi yang di beca ya karena nggak ada pengawasan gitu. Jadi Eca sama Eca berdua di beca sampai Eca aduh mules coy, sok sabar Ya itu mungkin jam gitu. Jadi 5-an. jadi diarahinnya tuh untuk selha cina kalau bahasa Sunda nama kayak kita kena pedas gitu Kayak masuk lah. gitu kayak gitu. Jadi untuk nahan biar nggak terlalu ngerasa mules ataupun jadi kita larinya nggak kengeden gitu kayak gitu. Nah udah gitu Ke apa namanya ke tempat bidannya bidannya. dan masih tutup ya. Iya dan masih tutup terus ya kebetulan kan Jam 5. iya kondisinya juga sedang pada melaksanakan sholat subuh Ya. gitu. Udah gitu tuh langsung di beca tuh udah kayak gini banget tuh tapi udah nggak gimana lah udah gitu Eca gitu. Tapi Weh, pas mami itu ke tuh udah kayak di ujung tanduk loh Pi. Itu tuh kondisinya tuh udah kayak di ujung tanduk aja gitu, mau turun juga kayak aduh takut celonot jatuh gitu. tapi mami masih mending karena pikirannya satu, kalau papi pikirannya dua. Karena yang pertama mikirin mami, yang kedua mikirin jalan karena ditinggal itu beca tuh jalan duluan. Terus saya harus ya, si papi mah anggar motor karena sendiri jalan gitu. deh karena jalan deh ya. Nah di situ jadi Iya karena dia tuh untungnya selama masih kekejar. kelemahannya tuh nggak bisa nginget jalan puyeng Ca. Ya susah. Dan udah gitu ya nyampe terus Padahal dari rumah itu cuman keluar gang belok kiri lurus Kan nggak tahu udah awalnya. sebelah kanan tuh itu tuh bidan Ya kan astagfirullahaladzim. nggak tahu baru Iya, baru maksudnya awal-awal kan- di Tasik juga. Iya please tapi cuman belok kiri lurus aja udah ketemu. Ini Ya, mah situasinya nih, juga panik. pusing. Oke lanjut. Enggak Udah. situasi panik juga, tetap Lama aja nggak susah. kira-kira nunggu bidan? Nah, pas nunggu bidan itu ya, pas udah aduh gak kuat. Ya udah belum dibuka, ketuk-ketuk Nah, terus iya, tuh sempat. ngainiin bel gitu ya sampai aduh gimana diteleponin sama sepupu. Terus udah gitu alhamdulillah lah dibuka lah gitu ya, alhamdulillah si suaminya ada. Cicinya Cici mau datang. lahir, Cici. Cicinya nongol. Maksudnya ketika nyeritain udah pas lahirannya taunya bangun ya. Nah ini mami lagi ceritain Terus? Cici. Ya udah gitu prosesnya nggak begitu lama ya. Nggak begitu lama alhamdulillah. Udah ya persiapan di situ Jam tuh udah 5 mulai. masuk. Iya di situ tuh udah mules banget tapi disuruh nahan karena perlu persiapan dulu terus diinfus dulu karena waktu itu kondisinya rekam medis dari lab itu HB kurang gitu, harusnya 10 minimalnya tapi saya 9 gitu. Nah apa 9,1 entahlah pokoknya 9. Terus udah gitu ketika udah lagi siap-siap terus harus swab dulu ya karena kondisinya kan lagi pandemi. Terus udah gitu alhamdulillah negatif dan disitulah kalau mules sok ngedan kalau pas udah pas kayak mules ngedan udah gitu gimana ceritain prosesnya karena di situ juga pas ditanya siapa yang mau ke dalam aku jawab lah AA gitu. Ya udah AA yang dari tadinya udah di prepare. Nah kalau misalkan ini ama nggak mau dampingi ya gelo aja gitu kan ya, mohon maaf ini kan. Iya karena
Iya nggak pernah gitu, nggak pernah. Kesel jadinya. Terus masa nggak nampingin istrinya. kayaknya gimana gitu ngeliat, ya nggak tega aja gitu. Ya terus papi tuh paling Iya, nggak terus suka ngeliat darah. Ya pada akhirnya ya udah, karena tapi ketika bilang AA gitu ya, itu nggak mikir panjang, langsung masuk aja gitu, karena ya emang keadaannya demikian. Mami pengen saya masuk, ya udah masuk gitu. Gitu Ci ceritanya. Jadi pas setengah 6 kurang lebih 30 menit lah ya di situ, di tempat praktek bidannya. Terus lahirnya setengah 6 itu